semua. Hari ini saya berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin. Tentu saja saya ingin mencoba mengetahui apa yang ada di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Saya tentu saja penasaran, sahabat. Kira-kira saya orang Palembang, tapi saya belum pernah ke Museum Sultan Mahmud Badarudin. Nah, sebab itu kalau orang Palembang belum pernah ke sini, saya jadi malu. Sebab itu ikuti saya nanti berbicara dengan salah satu ada guides atau pembicara tentang museum. Ini adalah salah satu peradaban di kota kita Palembang, Sumatera Selatan. Penasaran? Ayo ikuti saya. Itu tidak asing lagi yang namanya daerah Lorong Basah. Nah, itu jalannya itu namanya Jalan Tempuru. Nah, ini Jalan Tempuru Palembang zaman dulu ada sungai kecil, tapi sekarang udah ditimbun dan dijadikan pasar. Makanya disebut Lorong Basah karena memang daerahnya dulu kayak gini, basah gitu kan. Nah, ini jalan Sekanak. Ini ada yang namanya kan penata pemerintahan zaman dulu. Zaman Belanda itu ya? Iya, pada masa kolonial Belanda. Di sini masjid apa? Masjid kecil, ada yang namanya Masjid Taqwa. Kalau di Masjid Taqwa, apa? Kambang Iwa. KI ya? Iya. Oh, jadi Kambang itu memang udah lama berarti? Iya, udah lama. Tapi memang dulunya kayak gini. Sekarang aja direnovasi udah jadi kayak salah satu tempat favoritnya nongkrong orang Palembang. Kalau pagi-pagi hari Minggu. Nah, ini di sini ada cerita unik, mungkin sudah tahu kali ya. Dulunya jembatan Ampera itu tahun 1970 itu bisa diangkat. Jadi yang di bagian tengahnya itu bisa dinaikin sama bisa diturunin. Kalau misalkan ada kapal besar lewat, jadi apa namanya petugas itu nelfon dulu. 10 menit lagi akan ada kapal yang masuk. Jadi udah siap-siap nih mau dinaikin. Terus kalau untuk seberang ulu sama seberang hilir, jadi mereka harus nunggu orang-orang itu kan sampai diturunin lagi baru bisa kembali lewat. Nah, makanya karena pertimbangan itu, pertama apa namanya traffic jam, kemacetan, jadi udah dialihfungsikan lagi, nggak difungsikan lagi. Terus juga biaya operasionalnya yang dikeluarin itu lumayan banyak untuk ngangkat itu kan. Nah, tapi sekarang ini udah di mesin-mesinnya udah diambil semua, jadi udah nggak berfungsi lagi. Sekarang ini termasuk destinasi ya Bapak ya. Jadi bisa foto-foto di sini, yang salah satu tempat yang instagramable banget. Kalau mau foto-foto di pinggir apa namanya sana. Ini waktu daerah pasar zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu itu memang banyak daerah-daerah yang terkena banjir karena memang apa namanya pembangunan zaman dulu memang belum memang untuk penimbunan ya Bapak ya. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu kayak gini. Ini kan hampir seluruhnya dulu daerah-daerah yang kena banjir. Nah, ini dulu ada toko Tomo. Ini bukti bahwa adanya kolonial masa penjajahan Jepang. Nah, ini bukti-buktinya. Jadi ada toko-toko yang bertuliskan Jepang. Ini ada yang namanya kepala 7 kobra. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 memang ada 7 kepala kobra. Ini fungsinya untuk prajabatan. Kalau misalkan pada zaman dulu untuk melantik Kesultanan Palembang, untuk melantik apa namanya pemimpin, itu harus dilakukan sumpah prajabatan. Jadi ada aliran yang diambil dari sumur, terus dicucurkan di atas kepala 7 kobra. Tapi yang diambil itu bagian tengahnya aja, yang menetes di tengah. Kalau untuk yang kanan kiri itu nggak diambil. Jadi yang di tengah, walaupun itu setetes, 2 tetes itu harus diminum. Jadi barang siapa yang melanggar sumpah ini akan langsung dikasih hukuman sama tangan besi kalau disebut zaman dulu itu. Jadi memang langsung
disumpah pakai Al-Qur'annya Bapak Ibu ya, tapi memang untuk ini lebih Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, bukannya nggak mau hukum, tapi Allah lebih kasih waktu untuk mereka untuk bertobat gitu kan, untuk para pemimpin kita. Nah, ini prasasti Tulang Tumo sama prasasti Bom Baru. Nah, ini kalau prasasti Bom Baru itu ditemukan di daerah Putri, untuk Sriwijaya. Ini ada apa namanya, patung Buddha. Nah, zaman dulu kan memang mayoritas agama itu agama Hindu sama agama Buddha. Jadi memang kalau ini memang asli, memang terbuat dari batu asli. Ya, Palembang ini pernah diduduki oleh para bajak laut. Namun karena para bajak laut itu tidak menetap di Palembang, makanya dia meninggalkan Palembang sehingga Palembang tidak ada yang memimpin. Nah, dari sini barulah muncullah Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit memimpin kota Palembang. Dan yang terkenal itu Brawijaya mempunyai 2 orang istri, namun yang paling terkenal itu Putri Cina, istri kedua dari Brawijaya. Nah, Putri Cina ini merupakan bukan seorang manusia, tapi melainkan seorang raksasi. Kalau laki-laki kan disebut raksasa, kalau perempuan disebut raksasi. Dia itu ceritanya dulu pengen jadi manusia, terus dia minta, dia bermunajat, pengen jadi manusia karena ngelihat manusia tuh enak banget jadi manusia, bisa ketawa-ketawa, bisa main sama teman-teman. Nah, jadi akhirnya dia juga dapat konsep itu, kalau kamu ingin jadi manusia, kamu harus melakukan 2 hal ini. Kamu harus, pertama itu kamu harus menolong orang. Bila ada orang yang membutuhkan, kamu harus menolongnya. Dan yang kedua itu ada larangan. Kalau kamu tidak boleh sampai di kampung, tidak boleh memakan makanan mentah. Nah, jadi setelah menjadi manusia, dia menikah dengan Raja Majapahit Brawijaya V, mempunyai hamil anak yang namanya Arya Damar. Nah, pada saat kehamilan itu Putri Cina itu pernah ngidam. Jadi ngidam pas ada burung gagak yang lewat, burung hitam, dia tuh kepengen banget makannya. Jadi langsung ditangkap, langsung dimakan. Nah, dia tuh lupa kalau ada larangan yang nggak boleh dilakukan. Ternyata dia lakuin, dan pada saat itu ketika dia menghilang, intinya berubah lagi menjadi raksasa. Nah, sehingga yang Arya Damar tadi langsung lahir Ibu. Jadi nggak langsung tiba-tiba menjadi bayi gitu, tinggal gitu kan. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi pas sudah ini kan jadi Arya Damar merupakan keturunan Brawijaya. Dia itu punya juga anak yang namanya Raden Fata. Raden Fata ini menikah dengan salah satu istri Sunan Ampel. Jadi Raden Fata itu merupakan pembawa Islam juga ke ini. Kita sering lihat juga ya, kayak masih tradisi ya, kalau misalkan bangun rumah itu biasanya dikasih keting ya. Katanya katanya dia selamat ya. Kalau zaman dulu keting ini biasanya
Ini biasanya berisi uang asap. Uang asap itu kayak uang koin gitu kan, diisi dalam sini. Terus juga ada nampan-nampan. Ini biasanya bawa pisang, bawa lain sebagainya. Tapi adatnya ini kalau misalkan diterima atau nggak diterima, ini harus tetap ditinggalin di rumah wanita tersebut. Jadi istilahnya pulang itu nggak bawa apa-apa, walaupun dia ditolak atau diterima. Jadi kan nggak tahu, orang-orang tetangga tuh nggak tahu kalau misalkan kalau dibalikin kan berarti ditolak nih. Jadi tetap diterima. Sahabat semua pun dimanapun Anda berada, tentu saja ini adalah sebuah meriam yang digunakan sebagai alat pertahanan atau alat perang di zaman Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang mana beliau sangat gigih memperjuangkan kota Palembang, bahkan beliau siap untuk diasingkan ke Ternate karena beliau tidak ingin Palembang dijajah pada saat itu. Baik teman-teman, sahabat Aka dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.